Mungkin buat saudara seperti ini. Pacarmu sekarang ini itu bukan datang dari aku. Misalnya. Waduh Tuhan, aku udah terlanjur cinta sama dia. Misalnya. Lo bilang jangan menikah sama dia. Waduh, kita udah lama pacaran loh Tuhan. Dia lagi dating jangan merasa terintimidasi, jangan. Waduh, pacar gue bukan. Maksud saya adalah kalau kau menemukan pasangan itu datangnya daripada Tuhan, pasti saudara akan tambah mengasihi Tuhan. Semakin berjalan bersama dia, bersama dengan Tuhan. Kalau udah pasangannya membuat saudara jauh dari Tuhan, gak pernah ke gereja, gak pernah pelayanan, gak pernah memuridkan lagi. Tadinya saudara on fire, jadi mati apinya. Bahkan saudara berpindah server. Jelas itu bukan dari Tuhan. Buat apa Tuhan kasih pasangan untuk membuat anaknya jauh daripada dia? Apa kabar saudara semua? Coba ngomong kanan kirimu, senang lihat kamu pada pagi hari ini. It's so good. Kita tahu kita masuk dalam sebuah tema yang baru di bulan ini. Tema tentang penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu lalu Pastor Andri telah membagikan sebuah pesan buat kita semua yang luar biasa bahwa kita memerlukan sikap hati yang tepat atau yang benar untuk setiap kita untuk bisa meresponi setiap janji Tuhan. Minggu lalu Pastor Andi membagikan tentang percaya, taat dan setia. Siapa yang minggu lalu hadir di ibadah pada pagi hari? Minggu lalu? Oh, sebagian. Pastor Andi minggu lalu membagikan tentang bagaimana kita bisa menanggapi atau menyikapi apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan sebuah pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya mau setiap saudara untuk mengeluarkan catatan saudara untuk mencatat apa yang saya akan bagikan. Saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah Love who Jesus love. Mengasihi siapa yang Yesus kasihi. Saudara masih ingat gak bagaimana pengalaman pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan saudara? Coba flashback kembali. Kapan ya waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya? Pengalaman yang tadinya kita itu mengeraskan hati kita. Yang sebelumnya kita itu menutup pintu hati kita. Bahkan gak sedikit yang menentang tentang siapa Yesus. Tapi bisa-bisanya pada waktu itu, di hari itu, di saat itu, kita bisa membuka hati kita. Kita bisa melembutkan hati kita. Lalu kita mengizinkan dan menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saat itu kita sesungguhnya sedang terbuka terhadap kasih Bapa dalam kehidupan kita.
Entah melalui siapa, entah di mana, entah bagaimana caranya. Saat itu kita sedang menerima kasih atau mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18. Hal yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus pada waktu itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kita yang telah menjadi percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang menerima dan mengalami kasih yang begitu besar tadi yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Kita inilah yang telah menerima dan mengalami kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan di dalam kepada Nikodemus. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberikan kita hidup yang kekal. Kasih yang bukan menghakimi, kasih yang bukan menghukum. Nah, pertanyaan saya adalah pagi hari ini, setelah kita menerima kasih itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk-duduk manis, datang ke ibadah setiap hari minggunya? Itu pun juga kalau sempat. Itu pun juga kalau ada waktu. Itu pun juga kalau nggak bergumul untuk bisa datang ibadah setiap minggunya. Apakah hanya sekedar melayani di gereja? Itu pun juga kalau dia melayani. Atau kita hanya begitu-begitu aja sampai Tuhan datang menjemput kita atau kita kembali ke rumah Bapa. Setelah kita menerima kasih itu, kita membuka hati kita menerima Yesus. Apakah kita hanya berhenti sampai di sini? Nah, ini saya mau bagikan bahwa kasih yang kita terima itu gak berhenti sampai kita. Kasih itu bukan hanya ada subjek yang mengasihi, tetapi juga ada objek di mana itu untuk dikasihi. Dan demikian apa yang kita alami dengan Tuhan, kita bukan hanya menerima kasih itu, tapi juga kita memberikan kasih itu atau kita mengasihi yang lain. Pastor, hubungannya dengan promise of God apa? Nanti saya akan sampai di situ. Tapi pagi hari saya mau katakan, kalau kita telah terima kasih Tuhan, kasih itu gak berhenti sampai kita. Butuh objek yang lain, butuh orang yang lain, butuh siapa yang lain untuk kita bisa mengasihi. Karena kita yang benar-benar menerima dan mengalami kasih itu gak mungkin kita tidak mengasihi. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang kita kasihi kan gitu ya. Nah, untuk bisa tahu siapa yang kita kasihi, pada saatnya kita bisa mengenali semua itu pada saat kita bisa mengenali siapa yang dikasihi oleh Yesus sendiri. Yang pertama saudara catat, Yesus itu mengasihi Bapa. Sesuai dengan judul khotbah saya, siapa yang Yesus kasihi? Yesus mengasihi Bapa. Di Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku, bangunlah, marilah kita berangkat dari sini. Yesus mengasihi Bapa, demikian juga kita seharusnya mengasihi Bapa. Dan kasih Yesus kepada Bapa itu tergambar di dalam ketaatannya. Dan Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Bahkan Alkitab mengatakan di Filipi 2:8, dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena kehendak Bapa kepada Yesus adalah untuk mati di atas kayu salib, maka Yesus taat sampai di kayu salib. Love is expressed in obedience. Kasih itu terekspresikan di dalam ketaatan. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengasihi Tuhan?
Apa KPI-nya? Kalau kita di kantor kan ada KPI-nya. KPI-nya apa sih? Standarnya apa? Ukurannya apa? Ketaatan. Ukuran kita mengasihi Tuhan bukanlah karena kita menyanyikan lagu I Love You Lord. Ukuran ketaatan kita bukanlah pada saat kita menyanyikan lagu Aku mengasihi Engkau Yesus. Ukurannya bukan itu. Ukurannya bukanlah pada saat kita kelihatan sibuk pelayanan di gereja, all out, atau kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Bukan itu. Karena kita bisa saja ada di gereja, kita bisa saja pelayanan, kita bisa saja beribadah, tapi belum tentu kita mengasihi Tuhan loh. You know what? Kenapa? Karena ukurannya adalah ketaatan. Jadi hati-hati kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kita berpikir I'm okay, I'm good, saya masih mengasihi Tuhan. Mungkin dulu kita mengasihi Tuhan, tapi hari ini jangan-jangan kasih kita udah dingin. Hari ini jangan-jangan kita sudah kehilangan kasih yang semula itu. Waktu saya membuat khotbah ini, Tuhan ingatkan tentang gereja yang ada di Efesus. Yang ada di Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya minta saudara ikuti saya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wow, ini gereja hebat. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow. Perhatikan yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Kalau kita lihat atau kita ketemu gereja yang model Efesus ini luar biasa sekali. Kita akan bilang, wow, ini gereja keren banget. Apa kurang hebatnya? Bekerja tanpa lelah, bekerja dengan tekun, gak sabaran dengan orang jahat, atau dia membenci kejahatan, sabar dan mau menderita demi nama Tuhan, tidak kenal lelah. Kalau kita ketemu gereja begini, wow, gila keren banget ini gereja, keren banget orang-orangnya. Tapi apa yang kita lihat depan mata kita, beda dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan bilang, ingatlah, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Kau telah, betapa dalamnya kau telah jatuh. Dan kita harus cek kepada diri kita masing-masing. Seberapa kita hari ini masih mengasihi Tuhan. Kita bisa melayani luar biasa. Do you still love Him? Dan perhatikan ukurannya tadi saya katakan sama saudara. Di Matius 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dikatakan kalau kau mengasihi aku kata Tuhan, kau menuruti segala. Kata segala. Berarti segala itu semua. Semua itu bukan yang kita pilih-pilih. Bukan sebagian, bukan yang separuh-separuh, bukan yang cuma kita setangi, bukan yang cuma yang kita buat kita nyaman. Tapi semua. Bukan yang kita enggan melakukannya, bukan yang daging ini teriak pada saat kita mau melakukannya. Bukan yang gak butuh iman, tapi kita semua. Katakan saya semua. Berarti semua. Saya perhatikan satu kali orang muda kaya datang kepada Yesus. Di Matius 19 ayat 16 sampai 20. Saudara, saya tahu cerita ini pasti. Ayat 16, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru,
Perbuatan baik apakah yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang muda kaya ini orang yang sangat mendedikasikan hidupnya sama Tuhan. Sama perintah Tuhan. Orang muda ini bilang, semua itu telah kuturuti. Wow, saudara kalau ketemu orang muda, kaya lagi, muda lagi, bisa mengatakan bahwa aku sudah ikuti semua perintah Tuhan. Mana lagi yang masih kurang yang harus aku lakukan? Kita kalau ketemu orang Kristen model gini keren gak? Keren banget ya. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tadi orang muda itu berkata, semua perintahmu sudah aku turuti. Dia sudah taat. Tapi pada saat ada perkataan fresh dari Tuhan, untuk menjual semua hartanya dan membagikan kepada orang miskin dan pergi mengikuti dia, dia menolak. Ayat ini bukan mengatakan bahwa Yesus membenci orang kaya dan tidak senang dengan orang kaya. Tapi Yesus sedang mengasihi orang muda kaya ini. Kenapa? Karena hatinya melekat dengan kekayaan. Dan Yesus mau mengatakan bahwa kalau pada saat kamu mengikuti aku, tapi hatimu melekat kepada yang lain, kamu gak bisa mengikuti aku. Ada perintah yang fresh. Ada perintah profetik yang dilepaskan oleh Yesus. Tapi orang yang tadinya mengatakan, aku sudah menuruti segala. Tapi pada saat ada perintah Tuhan yang fresh keluar dari mulutnya Tuhan, dia bilang yang ini, ntar dulu Tuhan. Pertanyaan saya, kalau kita mengikuti KPI tadi, standar dan ukuran yang firman Tuhan katakan tadi, apakah orang muda ini dikatakan dia mengasihi Tuhan atau enggak? Berapa kali dalam Alkitab Yesus memberikan perintah langsung, fresh dan prophetically. Dia ngomong kepada muridnya, dia ngomong kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Apa yang dilakukan Petrus? Dia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Sudah semalam-lama dia gak dapat ikan. Sudah capek, sudah membasuh jala, udah tinggal pulang. Yesus bilang, tebarkan lagi jalamu sebelah kanan. Fresh keluar dari mulutnya Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus? Dia taat, dia tebarkan jalannya. Dan kita tahu kisahnya dapat ikan yang sangat banyak. Lalu dia berkata, mari ikutlah aku dan aku akan jadikan kamu penjala manusia. Apa yang dilakukan Petrus, Yohanes dan Yakobus? Dia meninggalkan semuanya, dia ikut Yesus. Saudara ikuti saya. Lalu pada saat Yesus ketemu dengan orang yang sudah lumpuh 38 tahun namanya. Dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Firman yang keluar, lepas dari mulutnya Yesus. Apa yang dilakukan? Dia berdiri, dia angkat tilamnya dan dia berjalan. Mereka semua taat melangkah. Perintahnya buat saya pribadi, 14 tahun yang lalu, mulailah sebuah gereja baru. Di Alkitab gak ada tulis gitu. Alkitab gak ada tulis tuh. Mulailah sebuah gereja baru. Gak ada di Alkitab. Gak ada tulis itu. Di tengah banyak keraguan. Di tengah banyak overthinking. I start. Saya mau melakukan itu. Saya melangkah. 10 tahun yang lalu Tuhan bilang pindah ke The Hall. Kita dulu ada di apartemen Ruby. Jemaat masih 70-an.
setiap hari Minggunya. Kapasitas ruangan masih 100-an lebih, masih bisa. Tuhan, kenapa mesti pindah Tuhan? Kan masih cukup ruangannya. Tuhan bilang crossing over. Nyebrang dari Ruby Apartment ke Dohol. Kan masih bisa ada ibadah kedua, masih ada ibadah ketiga. Kenapa mesti harus pindah ke ruangan ini, ke Dohol ini? Tapi saya cuman, ya udah melangkah aja. Hari ini kita ada di Dohol. Beberapa saat yang lalu, saya digerakkan Tuhan untuk cari tanah dan mulai bangun gedung gereja sendiri. Kalau saudara tahu, saya sudah nyari kemana-mana. Cuma memang belum ketemu aja. Saya udah tanya orang, tanya agent, tanya ini itu. Kamu kalau ada tanah kasih tahu ya di mana. Saya sudah mengambil langkah action. Duit ya? Orang Jawa bilang orang ono. Saya nggak punya. Tapi dia punya. Barusan 18 tahun yang lalu Tuhan membuatkan untuk ada panti asuhan. 18 tahun kemudian saya baru mulai melangkah. Ini kita gereja, kita lagi ingin buat panti asuhan. Bagian saya melangkah. Mungkin buat saudara seperti ini. Pacarmu sekarang ini itu bukan datang dari aku. Misalnya. Waduh, Tuhan, aku udah terlanjur cinta sama dia. Misalnya. Tuhan bilang, jangan menikah sama dia. Waduh, kita udah lama pacaran loh Tuhan. Lagi dating jangan merasa terintimidasi, jangan. Waduh, pacar gue bukan. Maksud saya adalah kalau kau menemukan pasangan itu datangnya daripada Tuhan, pasti saudara akan tambah mengasihi Tuhan. Semakin berjalan bersama dia, bersama dengan Tuhan. Kalau udah pasangannya membuat saudara jauh dari Tuhan, gak pernah ke gereja, gak pernah pelayanan, gak pernah memuridkan lagi. Tadinya saudara on fire, jadi mati apinya. Bahkan saudara berpindah server. Jelas itu bukan dari Tuhan. Buat apa Tuhan kasih pasangan untuk membuat anaknya jauh daripada dia? You get the point? Pada saat Tuhan bilang, stay di Balikpapan. Waduh Tuhan, gaji di sana besar loh. Aku promosi lo di sana. Tuhan bilang, stay di Balikpapan. I will provide you. Saudara mau taat gak tuh yang begitu? Iya, aku gak membunuh sih. Aku gak menjina sih. Aku gak berzina sih. Aku hormati orang tuaku sih. You get the point? Tapi pada saat stay di Balikpapan. Tertanam di dalam gereja ini. Misalnya Tuhan ngomong begitu. Enggak lah Tuhan. Ibadah saja sudah cukup. Tuhan bilang tertanam. Ayo melayani. Bukan aku Tuhan. Yang itu aja yang paling. Aku mah gak usah. Aku mah ibadah aja. Ayo muridkan orang lain. Belum siap Tuhan. Aku belum siap. Kedengarannya gak asing bukan? Ampuni dia. Enak aja ampuni. Dia yang salah duluan loh Tuhan. Ampuni. Tuhan bilang, cari aku kata Tuhan. Udah kan Tuhan, tiap minggu aku ibadah. Kata no, more. Cari aku. Nah, kalau ada perkataan-perkataan fresh yang gitu yang saudara terima, saudara mau taat apa enggak? Ayo nabur di gereja. Enggak lah. Aku lihat kayaknya gerejanya udah makmur nih. Udah, masih banyak lebih butuh. Tuh, aku suruh kamu tabur di sini. Enggak lah. Saudara mau taat enggak yang kayak gitu? Ayo enlarge. Udahlah jangan aku Tuhan. Aku begini aja udah oke kok. Kasih sama dengan ketaatan.
Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara mau taat dengan semua apa yang Tuhan mau katakan di kehidupanmu. Dan itu bukan hanya sekedar apa yang tertulis dalam Alkitab, saya tahu itu sangat penting dan sangat menjadi dasar kehidupan kita. Tapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan give direction to our life, kita mau taat gak tuh? Di 1 Samuel 15 ayat 22 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Taat itu buat Tuhan lebih baik dari setiap persembahan korban yang kita bawa. Tuhan lebih disenangkan dengan ketaatan daripada persembahan korban. Jadi sederhana gini, obedience simply means doing exactly like what God says. Jadi ketaatan itu melakukan tepat, katakan sama saya tepat. Tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan disunat, jangan dilebih-lebihkan. Tapi Tuhan ngomongnya A, kita lakukan A. Tuhan bilang B, kita lakukan B. Dan itu adalah tandanya kita mengasihi Tuhan. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga seharusnya mengasihi firman-Nya. Jadi berhentilah kita membodohi diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri, bahkan kita membodohi Tuhan, kita pikir membodohi Tuhan. Kita pikir kita udah taat, padahal kita baru sekedar mendengar, kita baru sekedar tahu, tapi kita belum tentu melakukannya. Kita baru hanya sekedar mendengar firman. Kita baru aja sekedar tahu firman. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu dan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah dengan fondasi di atas batu. Yang kokoh, yang kuat. Sehingga pada saat hujan, banjir, badai datang, rumah itu gak rubuh, tetap tegak berdiri. Dan kemudian tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara perhatikan ini. Yesus sudah menggambarkan ada dua tipe orang. Sama-sama mendengar firman Tuhan. Yang satu melakukannya itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah dengan membuat pondasi terlebih dahulu. Orang yang kedua yang mendengarkan itu tidak melakukannya. Dia berpikir I'm okay, I'm fine. Buktinya rumah aku baik-baik saja kok. Hidupku oke-oke saja kok. Aku gak seperti dia. I'm okay kok. Orang yang membangun rumah dengan fondasi membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih banyak, membutuhkan usaha yang lebih banyak untuk menggali fondasi. Kalau kita bilang membangun rumah bersama-sama start. Day one, yang satu mulai menggali fondasi, yang satu mulai start bangun ke atas. Yang jadi duluan yang mana? Yang gak pakai fondasi. Tuh rumah gue udah jadi, tuh tetangga gue lihat. Masih gali-gali tanah, masih bangun dari bawah, masih lumpur-lumpuran. Kita udah tinggalin di rumah itu 6 bulan, 1 tahun, tetangga kita baru jadi rumahnya. Tunggu tanggal mainnya. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang mendengar, entah itu dia melakukan atau tidak, akan sama-sama menghadapi badai, angin, hujan, dan banjir. There's no guarantee. I tell you, kalau kita mendengar pengajaran yang mengatakan, kalau ikut Tuhan itu pasti aman-aman aja. No. Berarti saudara gak baca Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita mendengar dan kita melakukannya, badainya datang, anginnya datang, banjirnya datang. Tapi
Dia yang mendengarkan itu, rumahnya tidak roboh. Tapi yang cuman berpikir dia melakukannya, berpikir dia sudah tahu, tapi dia tidak melakukannya. Pada saat badai datang, robohlah rumahnya. Saudara harus tahu bahwa ketika badai datang dalam kehidupan saudara, banjir datang, hujan datang, sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk melihat kondisi rumah kita itu kayak apa. Pada saat saudara dihantam badai, lalu saudara goyang, dan pada akhirnya saudara roboh, hidup saudara hancur, saudara meninggalkan Tuhan, berarti selama ini cuma dengar tapi gak melakukan. Tapi pada saat saudara dihantam oleh badai, stand still, tetap teguh. Aku percaya sama Tuhan, Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan berikan jalan keluar. Aku percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. You still walk with Him. Berarti selama ini fondasimu benar. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Tapi ada harga yang jauh lebih mahal untuk sebuah ketidaktaatan. Kenapa? Karena rumahmu roboh. Semua yang saudara bangun, keluar uang lebih banyak, roboh semua. Harganya lebih mahal untuk sebuah ketidaktaatan. Jadi ketaatan bukanlah seberapa banyak yang kita tahu tentang firman, tetapi seberapa banyak yang kita hidupi dari apa yang kita tahu. Ketaatan bukanlah seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa cepat kita melakukannya setelah kita tahu. Ini the point. Bukan, gue tahu tuh, udah tahu lah untuk pendeta khotbah, udah begitu-begitu ya dia dulu. Bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa cepat kita melakukannya pada saat kita tahu. Nah, tema bulan ini adalah pengenapan janji-janji Tuhan. Nah, bagaimana janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita kalau kita tidak melangkah? Baru make sense kan dengan temanya? Bagaimana setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu bisa digenapi kalau kita aja gak pernah melangkah. Gak pernah mau taat, Tuhan bilang, jalan, entar dulu deh. This is too big for me, itu terlalu gede buat saya Tuhan. Enggak deh, entar gak bisa deh, gak bisa. Gimana bisa janjinya digenapi? Kalau kita masih enggan, kalau kita masih menolak, kalau kita masih kabur-kaburan sama Tuhan. Pantesan kita bisa melihat bahwa orang tua ngomong begini, janjinya, kayak aku lihat kayak dia ngalami janji Tuhan. Dia ngalami janji Tuhan, dia ngalami janji Tuhan. Kok gua enggak ya? Coba kita cek diri kita sendiri. Kita mau melangkah apa enggak? Katakan amin. Yang kedua, Yesus mengasihi orang lain. Yang pertama, Yesus mengasihi Bapa. Do you love God? Yang kedua adalah Yesus mengasihi orang lain. Yesus, do you love people? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus gak mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Yesus mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan anak-anakku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ada orang yang bilang Tuhan membenci dunia itu gak tepat. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia. Yesus mengasihi the bad, the good, the bad, and the ugly. Yesus membenci dosa tapi Yesus tidak membenci pendosa. Yesus mengasihi pendosa. Instead Yesus datang kepada kita bukan pada saat kita lagi baik-baik saja. Justru hidup kita lagi hancur-hancuran, lagi babak belur, lagi penuh dosa, penuh kesalahan. Tapi dia tetap tangan terbuka, come. I love you. Yesus mengasihi dunia. Yesus mengasihi orang lain. Tidak peduli seperti apapun orang itu. Tidak peduli seperti apapun saudara, Yesus mengasihi setiap saudara. Katakan amin. 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu yang kita terima memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain.
Kita nggak bisa mengasihi orang lain sebelum kita menerima apa yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu kepada kita. Di ayat 20 dikatakan jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ukuran Tuhan, mengasihi Tuhan itu artinya mengasihi orang lain. Ayat 21, dan ini perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi hubungan vertikal kita dengan Tuhan harus terlihat dengan hubungan horizontal kita dengan orang-orang. Gak mungkin kita bilang aku mengasihi Tuhan, but you hate people. We cannot love and hate in the same time. Kita gak bisa benci dan kita mengasihi di waktu yang bersamaan. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci orang yang Yesus kasihi? Ngerti gak sih maksud saya? Yesus mengasihi seseorang yang kita udah bencinya, udah keselnya, udah kalau perlu binasa Tuhan kalau perlu dia. But God still love him. Enggak lah. Kalau yang ini aku mengasihi karena dia baik, dia oke. Yang ini mah enggak Tuhan, enggak. Emang Tuhan begitu mengasihinya? God's love doesn't make sense. Kasih Tuhan tuh enggak masuk akal. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi dan menerima kita yang mengampuni kita yang harusnya kita binasa? Tadi saya katakan dia bukan menyelamatkan kita karena kita manis-manis, baik. Tapi justru dalam keadaan yang berdosa sekalipun dia menyelamatkan kita. Kalau kita belum sampai kepada kesadaran ini, maka saya mau katakan kekristenan kita terlalu dangkal. Satu kali ada orang ahli Taurat datang kepada Yesus mencobai dia. Di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh, katakan seluruh, hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi yang begitu banyaknya, bisa disimpulkan hanya dua hal ini. Love your God and love people. Kita bisa aja menjadi orang yang gak hafal semua hukum Taurat, hukum Tuhan, kitab para nabi. Kita mungkin gak hafal. Tapi pada saat saudara melakukan dua ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain, saudara sedang menggenapi semua apa yang pernah ditulis di dalam hukum Taurat, bahkan di kitab para nabi. Urutannya, kasihlah Tuhan lebih dahulu, lalu kasih orang lain. Dan keduanya punya bobot yang sama, punya level yang sama, punya kualitas yang sama, punya derajat yang sama, punya value yang sama. Gak bisa bilang, oh aku maunya, aku mengasihi Tuhan aja, yang orang mah enggak deh. No, semuanya punya bobot yang sama. If you say you love God, you have to love people. Kenapa imam-imam ahli Taurat, orang Farisi gagal waktu itu? Karena mereka jago di dalam hukum Taurat, tapi mereka tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi orang lain. So we can do everything for God and for the people. Tapi kalau kita nggak punya kasih, zong. Saudara baca di rumah 1 Korintus 13. Kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu, kita bisa lakukan ini. Tapi kalau nggak dasarnya kita, karena kita mengasihi, zong. Nol besar. Kita yang berkata bahwa kita ingin mengasihi orang lain, kita juga ingin orang juga mengalami kasih yang sama. That's the love of God.
kita ngalami Tuhan. Hidupku hancur Tuhan, babak belur, jauh dari Tuhan. Saya sampai ingat hari ini, kalau ingat waktu saya dipanggil oleh Tuhan, mengalami Tuhan, saya nangis. I'm nothing Lord, saya bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi Tuhan memilih hidup saya, Tuhan pakai hidup saya. Kita yang mengalami itu, kita juga ingin orang lain mengalami kasih yang sama. Tuhan telah pulihkan hidup saya, aku juga mau hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Kemampuan kita untuk mengasihi orang lain datang dari penerimaan kita akan kasih Tuhan. Kalau kita bisa mampu mengasihi orang lain, itu datang karena kita menerima kasih Tuhan. Saudara tahu, berhubung dengan janji. Kalau saudara mau gali lebih dalam, setiap pengenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah buat diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara mau ingin menggali lebih dalam lagi, apa janji Tuhan buat setiap saudara? Kalau saudara berenungkan kembali di situ, setiap janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya gak pernah buat diri kita sendiri. Tapi pasti akan korelasinya dengan orang lain. It's about people. Katakan amin. Saya mau kasih pesan buat yang melayani Tuhan. Pada waktu saya meditate ini, Tuhan ingatkan kepada saya gini. Tadi kita belajar ya, kalau kau mengasihi Tuhan, kau juga mengasihi orang lain, bukan? Kalau kita yang melayani Tuhan, lalu kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak lebih mengasihi pasangan kita, suami atau istri, atau anak-anak, atau orang tua, atau orang-orang yang terdekat dengan kita, atau orang lain. Jangan-jangan kita sedang menipu diri kita sendiri. Jangan-jangan kita bukan sedang mengatakan aku sedang mengasihi Tuhan. Jangan-jangan saudara sedang mengasihi pekerjaan Tuhan melebihi pribadinya dia yang kita layani. Dengan kata lain gini, kalau kita sibuk dalam pelayanan, tapi pada akhirnya, pada ujungnya keluarga kita terlantar, istri kita terlantar, suami kita terlantar, anak-anak kita terlantar, anak-anak jadi benci gereja, anak-anak jadi benci Tuhan. Kenapa? Karena bapaknya gak pernah hadir, ibunya jarang hadir. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya mungkin istri berkata, aku udah gak tahan lagi, aku mau pisah aja. Kenapa? Mungkin karena suaminya terlalu sibuk dengan pelayanan dan dia berpikir bahwa dia mengasihi Tuhan. That's the wrong things. Karena seharusnya kita yang mengasihi Tuhan, karena kita bisa mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita. Kasih itu gak pernah melukai orang-orang lain. Ngerti gak maksud saya? Do we love God? Or we just love do things for God? Apakah kita mengasihi Tuhan atau kita hanya mengasihi hal-hal untuk Tuhan? Ini dua hal yang berbeda. Sama halnya saya sibuk kerja, pagi, siang, sore, malam, kerja di kantor, tapi di rumah berantakan. Apa bedanya dengan pelayanan? Jadi pelayanan itu bukan datang dari kasih yang datang kasih dari Tuhan, tapi pelayanan jadi pekerjaanmu. If we love God, we love our marriage. We love our spouse. We love our children. We love our parents. We love our family. Saya ngomong ini buat GKS Balikpapan, buat orang-orang yang melayani GKS Balikpapan. We have to know the boundaries. Jangan seperti kebanyakan orang. Sibuk pelayanan. Jungkir balik di situ. Tapi orang yang di rumahnya menggerutu, ngomel, ngoceh. Jarang ketemu bapaknya, jarang ketemu ibunya. Kenapa? Sibuk. Makanya kita di dalam gereja ini bagaimanapun berusaha nih, kita bentar lagi mau ada second service.
Kita lagi mikirin gimana caranya supaya melayani waktunya, bahkan orang yang datang gimana. Karena kita pengen nggak menghabiskan waktu semua yang melayani seharian hari Minggu di gereja. Kalau jumlah buildersnya atau volunteersnya ribuan ya nggak ada masalah, bisa diatur ibadah satu siapa, ibadah dua. Tapi jangan sampai memaksakan sesuatu pada akhirnya ibadah dari pagi sampai malam. Seharian di gereja. Pulang anak udah tidur. Senin kita udah kerja, anak udah pergi sekolah. Kapan punya waktunya buat keluarga? Makanya saudara, supaya for your information. Kalau orang yang melayani Tuhan di GKS Balikpapan dan dia minta izin, pastor aku izin, aku mau cuti, aku mau liburan dulu. Go! Pastor aku mau anniversary, go. Aku mau family time, go. Coba tanya sama yang saudara tertanam di home, yang sudah melayani saudara tanya. Tapi bukan menjadikan itu jadi alasan supaya Anda gak melayani. Jadi akhirnya udahlah, aku izin dulu pastor, aku izin pastor. Bukan. Itu penyalahgunaan namanya. Penyelewengan namanya. Tapi pada saat kita melayani Tuhan, makanya sampai ada orang debatable buat orang lain, tapi buat yang GKS Balikpapan enggak. Kenapa di akhir tahun, di 1 minggu terakhir di akhir tahun, gak ada ibadah sama sekali. Kenapa? Pergi semua, udah liburan, udah pergi semua sama keluarga, sama family, sama home. Berhenti, stop. Rest. Supaya saudara punya waktu quality dengan orang-orang yang saudara kasih. That's what we believe in church. Yang ketiga, yang terakhir, waktu saya udah mau habis. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus mengasihi gerejanya. Di dalam NLT kata, for husbands, this means love your wife just as Christ loved the church. He gave up his life for her. Yesus tuh mengasihi gerejanya, bahkan memberikan hidupnya buat gerejanya. Pertanyaan saya hari ini adalah, do you love his church? Do you love this church? Apakah saudara mengasihi gereja ini? Atau saudara hanya sekedar ibadah di sini karena saudara seorang Kristen? Gereja adalah keluarga rohani. It's a spiritual family. Gereja adalah rumah rohani. Gereja adalah tubuh Kristus. Apakah saudara sudah menjadi bagian dalam keluarga rohani? Atau hanya melihatnya sebagai tempat ibadah? Apakah ini sudah menjadi rumah rohanimu? Apakah saudara sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus di tempat ini? Karena itulah yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan. Dia gak mau bagian tubuhnya itu berceceran. Kalau bayangkan kalau kita nih bagian tubuh jari aja, terus jari bercecer gitu, terlepas dari tubuhnya. Betapa mengerikan ya pemandangan itu. Gereja bukanlah gedung. Gereja bukan tempat ibadah. Gereja bukan ibadah itu sendiri. Gereja adalah eklesia, orangnya. Hari ini gereja Tuhan yang bernama GKS Balikpapan itu berkumpul di The Hall melakukan ibadah bersama-sama. Tapi The Hall ini bukanlah gereja. The Hall ini hanya sebuah tempat di mana gereja berkumpul beribadah. Ibadah itu bukan gereja. Gereja adalah saudara dan saya. Coba mengatakan ini, gereja adalah kamu. Do you love this church? Apakah saudara mengasihi gereja ini? Apakah saudara mengasihi pastor dan pemimpin-pemimpin dalam gereja ini? Apalagi mereka yang jerih payah mengembalakan dan memuridkan saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 12 di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, saudara-saudari, kami memohon agar kalian menghargai setiap pelayan Tuhan yang bekerja keras di antara kamu. Maka tadi saya bilang, apresiasi semua yang melayani. Datang lebih awal, pulang paling akhir, belum lagi latihannya, belum lagi seminggu persiapannya. Kita harus appreciate mereka. Yang susah payah memimpin dan menasihati, apalagi dia memimpin dan menasihati. Hormatilah dan kasihlah mereka dengan sungguh-sungguh, mengingat segala jerih payah lelah mereka untuk jemaat. Hiduplah dengan damai satu sama lainnya. Do you love them? Do you honor them? Pastor, saya tahu dari mana saya mengasihi gereja ini. Kalau saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus di tempat ini. Pada saat saudara berjalan dalam visi yang sama di dalam gereja ini.
Pada saat saudara memikul beban bersama dengan para pastors dan para leaders, meringankan beban itu. When you stand and walk with the pastor and the leaders, bersama-sama. Ini rumah saudara. Kalau atapnya bocor, ini rumahmu. Kalau saudara lihat ada yang kurang, entah itu rumah bagus, jelek, itu rumahmu. Kalau rumah bocor, perbaiki dong. Entah itu rumah ini dalam musim yang lagi enak, gak enak, ini keluarga rohanimu kok. Jangan, kalau yang lagi enak, aku di situ. Lagi gak enak nih musimnya nih, yuk aku keluar dulu deh. No. Itu bukan family. Beda saudara memperlakukan gereja ini dengan hotel. Kalau di hotel kita diingini dilayani yang terbaik. Betul gak? Saya pun demikian. Apalagi kalau kita udah hotel 5 star, luxury, kita udah bayar mahal. Kita mau pelayanan yang terbaik dong. Hotel. Ada apa yang kurang kita minta. Ada sesuatu yang kurang kita komplain. Beberapa minggu lalu kita ke Semarang. Kita tinggal di satu hotel. Hotelnya lumayan di tengah kota. Tapi giliran habis mandi, cari hair dryer gak ada. Terus saya mau coba telepon saya, kamar saya rusak. Jadi saya harus telepon keluar, pakai kode 0 berapa Semarang? Berapa? 3, yang whatever nomornya, saya ketik dari Google, saya telepon. Saya dari kamar sekian Pak, saya mau minta hair dryer bisa? Bapak telepon dari ke housekeeping, gak bisa, teleponnya aja mati, saya bilang. Gimana saya telepon? Oh iya sebentar Pak, oh maaf Pak, hair dryernya semua dipakai sama tamu. Emang hair dryer Bapak ada berapa di hotel ini? Cuman ada 3 Pak. Bayangin gedung, gak tahu berapa lantai itu kita nginep. Kamarnya mungkin puluhan sampai 100 kali. Saya bilang, Pak tolong bilangin owner ya. Masa cuma 3 hair dryernya gak salah. Minta tambah lagi Pak. Akhirnya ada orang yang akhirnya beli di online hair dryer sendiri karena udah gak sabar nunggu hair dryer. Kalau ini rumah saya, mau komplain kemana? Lihat sesuatu, perbaiki dong. Do it. Panggil yang ngerti, beresin. Itu cara kita membedakan antara kita lihat gereja sebagai rumah atau sebagai hotel. Berdoa untuk gereja ini, berpuasa buat gereja ini. Berdoa untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di gereja ini. Berdoa untuk anggur yang baru, berdoa untuk pengurapan yang baru. Doa bareng, worship bareng dengan pastor dan leaders. This is how you love this church. Jangan, yang kalau doa, pemimpin aja, kita sih gak usah doa-doa lah. No. If you love this church, you pray together with this church. Kalau saudara punya mindset bahwa gereja hanya sebuah tempat yang hanya dikunjungi setiap minggunya untuk ibadah, saudara gak akan bisa melihat apa yang saya katakan ini. You get the point? Entah saudara sadar apa enggak, tapi kalau saudara mulai terbuka, aware, saudara lihat kanan kirimu, mungkin perilaku mereka berbeda dengan saudara, mungkin. Kenapa? Karena mereka mungkin bisa melihat gereja ini sebagai keluarga rohaninya, sebagai rumah rohaninya, menjadi bagian dari tubuh Kristus di sini. Mindsetnya beda, maka yang dilakukannya juga berbeda. Ini berlaku buat di mana saja. Katakan amin. Ini buat pemimpin gereja. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Do you love me? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku?
Dengan sedih hati, maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihiku? Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi Yesus, itu artinya mengembalakan domba-dombanya. GKS Balikpapan jemaat di tempat ini bukan milik saya. Ini miliknya Yesus sendiri. Feed them, feed my sheep, Yesus katakan. So kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Feed them. Baptis mereka, jadikan mereka murid. Ajarkan mereka seperti apa yang kulakukan. Empower mereka untuk bisa memuridkan juga orang lain. That's how we love God and His church. Hubungannya dengan janji apa? Sudah catat ini. Janji-janji Allah atas gereja ini digenapi jika kita mengasihi gereja ini seperti Yesus mengasihi gereja ini. If you don't care, kalau saya nggak peduli, saya bodoh amat, maka setiap janji yang sudah dilepaskan Tuhan atas gereja ini tidak akan terjadi. Kesimpulannya, sudah tahu apa yang paling menakutkan kita sebagai orang percaya? Ketika kasih kita menjadi dingin. Ketika kita kehilangan kasih yang semula tanpa kita sadar. Yesus mengatakan kepada gereja di Efesus, ingatlah bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita udah jatuh di dalamnya, kita nggak sadar bahwa kita sudah ada di dalam. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan kasih yang semakin dingin kasih kita sama Tuhan, semakin dalamnya kita jatuh. Alkitab mencatat bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, salah satu tandanya adalah kasih menjadi dingin. Di Matius 24:12. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih sama Tuhan dingin, kasih sama orang lain dingin, kasih sama gerejanya dingin. Udah gak peduli, udah gak care. Tapi GKS Balikpapan, saya mau ngajak setiap saudara-saudara pulang dari ibadah ini, sudah memiliki hati yang baru. Sudah terima kasih yang baru. You love God, you love people, you love this church. Jika kasih kita penuh dan menyala-nyala sama dengan Tuhan, menyala-nyala dengan orang lain, menyala-nyala buat gerejanya, I tell you, gereja, ruangan ini gak akan cukup dengan jiwa-jiwa. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita benar-benar penuh dengan kasihnya Tuhan, untuk mengasihi Dia, untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi gerejanya. Saya mau kasih tahu saudara, tempat ini gak cukup untuk menabung jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kalau saudara pasti akan membawa orang jiwa datang untuk mereka mengalami apa yang kita alami. Katakan amin.